Di mana-mana kalau kita diberikan hadiah, pemberian atau barang-barang atau bantuan, kita tuh harus tahu itu barang-barang dari siapa, pengirimnya siapa, alamatnya di mana. Itu baru kita berhak menerimanya. Tapi kalau barang-barang itu tidak ada alamatnya, pemberinya nggak jelas, itu nggak boleh diterima. Ya, biar kita tahu sopan santunnya, karena kalau kita terima barang yang tidak ada alamatnya, pemberinya nggak jelas, berarti kita ini mengambil barang orang atau pencuri. Nah, ini aneh, ada orang yang berani mengirim dan memberikan bantuan seperti di Cianjur, ya, sudah tahu orang-orang di sana dalam kesusahan, butuh makanan, minuman, bahkan tenda atau uang. Ada orang yang mau mendukung dan membantu, alamatnya jelas, namanya jelas, pengirimnya siapa, malah pemberi dan alamatnya itu disobek. Ngaco kan? Aneh. Kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, apakah itu bantuan, apakah itu pertolongan berupa benda, barang ataupun uang, kalau di situ ada pengirimnya, alamatnya jelas, siapa yang mengirimkan, ya, itu artinya, ya, saat ini dia mau menolong dan membantu kita. Dan lain kali kalau kita melihat ada orang lain atau orang yang pernah membantu kita, menolong kita, sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami persoalan, sedang mengalami masalah. Nah, karena kita tahu bahwa orang itu pernah menolong dan membantu kita, maka alamat yang tadi pernah kita terima itu, pengirim yang tadi pernah kita terima itu, maka kita bisa membantu mereka kembali, seperti membalas kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Jadi tujuannya ketika seseorang memberikan pemberian dan ada alamat, nama yang jelas dan pengirim identitasnya siapa, itu tujuannya agar kita nanti suatu kali kelak kalau ada orang atau mereka sedang membutuhkan bantuan, maka kita bisa mengirimkan bantuan ke alamat yang tepat, ya. Jadi jangan pikiran kita itu bodoh, terlalu ekstrim, akhirnya kita tidak ada toleransi, mau terima bantuan orang, mau terima pemberian orang, tapi kita sepertinya tidak mau tahu siapa yang memberikan. Itu artinya kalau mereka nanti dalam keadaan kesusahan, kalau mereka nanti dalam keadaan kesulitan, kita nggak pernah mau untuk membalas kebaikan mereka. Itu namanya orang bodoh, tidak tahu terima kasih, tidak tahu membalas baik budi orang, ya. Hidup ini harus saling menolong, membantu. Jadi jangan picik, ya. Dengar baik-baik nih, orang-orang yang otaknya tuh kecil, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang baik, orang-orang yang mau menolong kita, justru kita harus mengingat siapa yang memberi, siapa yang pernah menolong kita, siapa yang pernah membantu kita. Ya, sekalipun kecil, dengar baik-baik, satu kali kelak kita harus belajar membalas kebaikan orang. Itu baru namanya orang yang punya agama, itu yang namanya orang yang berpendidikan tinggi, itu baru yang namanya orang yang punya toleransi yang baik, ya. Jadi ini pelajaran bagi kita, buat kamu-kamu semua yang dengar video ini, agar belajarlah untuk membalas kebaikan orang dengan mengingat siapa, alamatnya di mana, dan apa yang dia kasih. Barangkali saudara-saudara semua, ya, yang menonton video ini akan membalas kebaikan itu juga melebihi dari apa yang diberikan orang. Jadi jangan buang alamatnya, jangan sobek siapa pengirimnya, ya. Itu namanya bodoh, itu namanya itu salah, ya. Jadi orang itu, jadi manusia itu harus saling menolong, membantu, dan membalas kebaikan orang. Jangan yang jahat dibalas kejahatan, itu salah. Tuhan Yesus ajarkan balaslah orang-orang yang berbuat baik, balaslah kebaikan dengan kebaikan, gitu. Bahkan kalau ada orang jahat, kita harus memberikan yang baik sama mereka, bahkan mendoakan mereka. Jadi jangan jahat pikirannya, ya. Udah tahu orang baik-baik, udah tahu orang-orang kepingin membantu dengan tulus, malah alamatnya pengirimnya disobek dengan alasan kristenisasi.
ngawur. Gimana coba kalau Indonesia ini lagi dalam keadaan susah? Jadi kita nggak perlu saling membantu nih, nggak perlu saling menunjukkan identitas. Dari mana itu pelajarannya? Makanya pelajaran PMP-nya nol, ya. Ingat tuh, ingat.